141 garing 3829 DMPWD tentang pemberitahuan pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkades serentak Kabupaten tahun 2021. Oke, ini nanti kita bahas sampai dengan ke jadwalnya nanti kita bahas sampai dengan ke tahapannya. Nah, saya buka sedikit di sini. Di sini di nomor 1 pengumuman tahapan pemilihan kepala desa itu tanggal 16 Januari. Itu berdasarkan tahapan di surat edaran Bupati. Sementara sekarang posisi sudah di tanggal 14 Desember. Berarti kan waktunya hanya tinggal sedikit. Nah, namun sebelum masuk ke tahapan ini, saya mau jelaskan ini sedikit. Nah, dasar pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu dan pengangkatan pejabat kepala desa itu di Peraturan Bupati nomor 91 tahun 2019. Kita lagi sedikit ya. Nah, di bab 2 di situ dijelaskan tata cara pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa di bab 2 bagian ketiga pasal 9 dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa, BPD membentuk PPKades dan Panwas Pilkades paling lama 6 bulan sebelum berakhir masa jabatan. Sekarang bagian keempat, pencalonan. Kepala desa artinya kepala desa yang masih menjabat. Kepala desa yang akan mencalonkan diri kembali wajib diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon kepala desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon kepala desa terpilih. Aparatur sipil, ini kalau kita data ini kalau PNS, TNI atau Polri dia harus mendapatkan surat izin dari pejabat yang berwenang. Nah, ini lagi satu. Perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon kepala desa, calon kepala desa, sampai dengan ditetapkannya sebagai kepala desa terpilih. Itu untuk perangkat desa. Abang Selanjang, Kapasitus, Kasapa nanti KPID kan mau nyalon, dia cuti, tidak berhenti. Nah, yang paling bawah unsur pimpinan BPD yaitu ketua, sekretaris, ketua, wakil ketua, sekretaris, serta anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa wajib berhenti sejak ditetapkan sebagai calon kepala desa. Yang kemarin kan kita nelpon, Pak, Bang Iman, aku mau calon nih, aku cuti kan? Kan zaman seperti ini kan kita sama-sama anu kan? Gurau jangan asal. Mana ada pos ya, Pak? Nah, jadi intinya kan Pak, sekarang kita lari ke paragraf 2 di pasal 12. TPS ditentukan di dalam Pergub itu paling sedikit 3 TPS atau lebih dengan ketentuan berjumlah ganjil. Jadi desa sekarang, kalau dulu kita kan hanya 1 TPS ya, Pak Rob. 2 kita ya. Sekarang sudah tidak boleh lagi. Paling sedikit 1 desa minimal 3 TPS. Ini masih umum Bapak Ibu. Warga negara Indonesia pasti tidak mungkin kalau orang Malaysia calon kita ya. Bertakwa pada Tuhan, kita bertakwa semua. Berpendidikan paling rendah SMP. Berpendidikan paling rendah SMP. Berusia minimal 25 tahun. Minimal 25 tahun pada saat mendaftar. Jadi macam faktua dan bisa. Faktua kan baru 18 tahun. Umurnya belum masuk. Nah, betul. Bersedia di salon, oke. Bang 10 tahun lagi baru bisa. Baru bisa. Tidak sedang menjalani hukuman pidana, tidak pernah dijatuhi, oke. Tidak sedang dicabut hak pilihnya, oke. Ini masih desa. Tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 kali berturut-turut. Berarti kalau udah kepala desa, tapi kita belum, karena kita desa Mekarang. Panwas Pilkades mengawasi semua tahapan proses pelaksanaan pemilihan kepala desa. Jadi dia mengawasi, menerima laporan pelanggaran pelaksanaan pemilihan kepala desa. Apabila terjadi pelanggaran, kalau tidak terjadi pelanggaran, aman. Siapa mungkin kita doakan jangan terjadi macam-macam lah pilkades, yang penting aman-aman ya kita ya. Memproses dan atau menyelesaikan permasalahan pelanggaran yang timbul akibat pelaksanaan pemilihan kepala desa, serta diputuskan bersama-sama dalam PP dengan PPKades. Jadi apabila terjadi suatu tuntutan yang sifatnya pelanggaran itu diselesaikan oleh
Panwas Pilkades dan PP Kades. Belum nih kata semua masih di tingkat desa. Nanti dimusyawarahkan penyelesaiannya. Syarat lainnya yang dipersyaratkan sesuai dengan adat istiadat masyarakat desa setempat. Apabila dipersyaratkan di desa setempat dengan ketentuan syarat tersebut harus dikonsultasikan terlebih dahulu secara tertulis kepada Bupati melalui DMPD untuk mendapat rekomendasi tertulis. Nah, jadi begini ceritanya. Di daerah provinsi lain itu ada satu syarat, calon kades harus pandai bahasa setempat. Nah, itu namanya muatan lokal. Nah, itu harus dikonsultasikan ke DPMPD apakah masuk atau tidak. Ataupun kemarin pengalaman kita lakukan laporan dan temuan pelanggaran yang tidak dapat diselesaikan. Nah, ini apabila tidak dapat diselesaikan oleh PPKades dan Panwas Pilkades kepada PPK melalui PPKades dan PK kecamatan. Jadi di kecamatan itu nanti ada panitia pemilihan kecamatan dan di kabupaten ada panitia pemilihan kabupaten, PPK dan PPK. Memfasilitasi dan menyelesaikan permasalahan pemilihan kepala desa tingkat desa bersama PPKades. Nah, itu tadi kalau bisa diselesaikan tingkat desa, selesaikan tingkat desa dulu. Sekarang yang melaporkan penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa dan atau meneruskan pengajuan keberatan terkait pemilihan kepala desa kepada Bupati atau PP Kabupaten melalui camat atau PP Kecamatan. Penjabat, saya langsung masuk ke teknis saja. Kalau di sini, oke. Nah, jadi TPS satu desa minimal di Perpub itu memang minimal 3 TPS. Boleh di atas 3, tapi harus ganjil 5, 7, 9. Di bawah 3, tidak boleh sebentar Pak Sekdes. Tidak boleh 1 TPS, tidak boleh 2 TPS. Jadi minimal 3 TPS. Kalau kita memang cantiknya sih makin 3 TPS lah desa kita mungkin ya. Iya. 3 TPS. Nanti itu Pak ajukan. Nah, untuk penyampaian visi misi itu kita lakukan kayak dulu ya. Kita lakukan di kantor sini. Orang yang kita undang, masyarakat yang kita undang, dia pertama kan kita cabut undi dulu. Cabut undi dulu. Misal calon 3, nomor 1, 2, 3. Nah, sampaikanlah visi misi nomor 1, nomor 2, nomor 3, bla 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 bla. Kalau saya jadi nanti sembako beras jadi Rp1.000. Kan itu visi misi, tapi bukan itu. Visi misi itu menyampaikan program, jadi pertanggungjawaban, ya kan? Nah, ini khusus untuk kades lama yang kepengen maju, ya, incumbent. Nah, itu wajib. Ya, itu wajib. Kalau yang kita yang masyarakat umum perangkat yang lain itu enggak, ya tidak. Ya, ini yang incumbent. Kalau dia tidak calon, tidak perlu. Ya, tapi kalau yang itu wajib, ya itu harus ada.